Ada seorang ustadz yang membongkar kepribadian Kang Deddy Mulyadi. Beliau membandingkan Kang Deddy Mulyadi dengan sahabat Nabi yaitu Abdurrahman bin Auf, kawan-kawan. Nanti saya akan tampilkan bagaimana video selengkapnya, kemudian kita berdiskusi bersama-sama. Oke, kita langsung saja saksikan videonya agar berdiskusi. Saudaraku seiman seagama, kali ini saya ingin menyampaikan tentang kehebatan seseorang. Kehebatan seseorang yang dimana orang lain tidak mampu menirunya. Siapakah beliau? Beliau adalah KDM, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Padahal beliau dinyinyirin sama orang-orangnya, bahkan para pejabat. Ada yang mengatakan gubernur konten lah, ada yang mengatakan gubernur ya, cari apalah gitu, cari masa atau bagaimana ya, macam-macam ya. Padahal Kang Deddy Mulyadi itu top markotop, gubernur yang luar biasa. Beliau itu apa aja dikontenin ya, jadi duit semuanya. Nah, duit ini betul-betul untuk kemaslahatan masyarakat, untuk kemaslahatan rakyat. Tidak mudah memberikan uang sebanyak itu terhadap rakyat kecil. Kang Deddy Mulyadi itu pantas kalau kaya ya, pantas. Kenapa? Karena beliau sering beramal. Ada orang susah didatengin, liatin rumahnya, dibangun, dikasih rumah besarnya 100 juta, besarnya 200 juta. Siapa yang mampu begitu? Ada nggak pejabat-pejabat yang lain yang seperti itu? Jarang ya, jarang sekali. Kalau Kang Deddy udah luar biasa. Makanya kalau orang yang sedekahnya banyak, itulah rezekinya tidak akan pernah dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini gambaran Kang Deddy Mulyadi. Ini adalah seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal kaya raya. Saking kayanya itu Abdurrahman bin Auf sampai bingung. Bingungnya gimana? Pada suatu ketika Abdurrahman bin Auf ini pengen miskin. Ya, pengen miskin. Akhirnya apa yang dia lakukan? Beliau membeli korma yang busuk. Korma yang busuk yang ada di Timur Tengah itu, yang ada di Arab Saudi, ditampung oleh Abdurrahman bin Auf ini. Kenapa? Biar tersia-sia ngeluarin uang. Dikeluarin uangnya. Padahal yang dibeli korma busuk. Biarin dah habis harta saya beli korma busuk. Seakan-akan korma busuk itu sudah tidak ada artinya. Nah, ternyata Allah berkehendak lain. Ada salah satu negara yang terkena wabah, katakanlah kalau di Indonesia itu ya, atau di negara lain itu waktu itu COVID lah ya, atau corona ya, terkena wabah. Dan ada salah satu pakar ya, ahli pengobatan dah di salah satu negara tersebut mengatakan bahwa wabah ini, penyakit ini bisa disembuhkan dengan korma busuk. Nah, akhirnya yang namanya raja mendengar siapa yang mempunyai korma busuk. Dari kabar angin bahwasanya belum lama Abdurrahman bin Auf ini telah membeli ratusan ton korma busuk. Akhirnya didengar oleh raja bahwa Abdurrahman bin Auf ini mempunyai korma busuk sekian ratus ton. Yang tadinya saya contohkan Abdurrahman bin Auf ini membelinya 10 miliar, ternyata sama raja itu dibayar 30 miliar karena kepentingan obat untuk rakyatnya. Nah, Abdurrahman yang tadinya pengen miskin gitu, pengen gak diikutin harta gitu, malah tambah diikutin sama dunia. Nah, inilah Abdurrahman bin Auf. Kang Deddy seperti beliau. Apa yang dikeluarkan oleh Kang Deddy? 100 juta, 500 juta ya mungkin 1 M ya, untuk kepentingan rakyat, untuk membantu orang yang susah, untuk membantu orang yang membutuhkan. Nah, jangan disalahkan kalau Kang Deddy itu tambah kaya raya ya karena sedekahnya ya. Kalau kita kan belum mampu. Beda dengan Abdurrahman bin Auf. Kalau Abdurrahman bin Auf pengen miskin jadi kaya raya. Kalau kita pengen miskin ya miskin beneran. Ya, kalau tambah miskin ya, mudah-mudahan Allah angkat derajat kita semua. Saudaraku seiman seagama yang mendengarkan YouTube ini, mudah-mudahan jadi orang kaya raya. Saudaraku seiman seagama, itulah sedikit
menilik ya atau melihat perjalanan Kang Deddy Mulyadi yang begitu luar biasa. Banyak argumen-argumen para rakyat-rakyat yang ada di seluruh Indonesia ya, bahwa Kang Deddy tidak pantas menjadi gubernur Jawa Barat, pantasnya menjadi presiden Republik Indonesia ya. Ada beberapa poin dari video yang telah kita tampilkan bersama-sama ini, kawan-kawan. Kawan-kawan bisa kepo channelnya sebagaimana yang telah saya cantumkan dalam video itu ya. Kawan-kawan bisa kepoin bagaimana channelnya. Kalau kawan-kawan suka dengan pembahasannya, kawan-kawan bisa subscriber Ustadz ini ya, kawan-kawan. Oke, saya ulang, di sini ada beberapa poin utama ya, kawan-kawan. Yang pertama adalah Ustadz tersebut menjelaskan kehebatan Kang Deddy Mulyadi. Ustadz ini menganggap Kang Deddy Mulyadi adalah sebagai sosok yang hebat karena mampu melakukan hal yang tidak ditiru oleh orang lain. Ya, saya setuju. Di antaranya adalah memasukkan siswa-siswa yang nakal ke barak militer. Yang kedua adalah program Sapoe Saribu, yang mana setiap warga setiap harinya akan diminta uang 1.000 oleh pemerintahan, yang mana uang 1.000 tersebut akan digunakan untuk pendidikan yang ada di Jawa Barat dan kesehatan yang ada di Jawa Barat. Itu tidak dilakukan oleh orang lain atau pejabat lain, kawan-kawan. Kemudian lagi diantaranya adalah apa itu? Siswa di atas jam 9 apabila keluyuran nanti akan ditangkap oleh Kang Deddy Mulyadi. Itu tidak dicontoh oleh orang lain lah, kawan-kawan. Dan masih banyak lagi kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang tidak dilakukan oleh pejabat lainnya. Saya setuju dengan poin yang pertama yang disampaikan oleh Ustadz ini, kawan-kawan. Poin yang kedua adalah konten sebagai sumber amal, kata Ustadz tuh. Disebutkan dalam video tadi bahwa kegiatan yang dikontenkan Kang Deddy Mulyadi menjadi uang, dan uang tersebut digunakan untuk kemaslahatan rakyat seperti membangun atau merenovasi rumah orang miskin dengan biaya besar 100 sampai 200 juta. Ya, betul ya. Sosial media kalau kita digunakan sebaik mungkin maka akan bisa menjadi amal bagi kita ya, kawan-kawan. Karena mengapa? Karena saya pernah menyelidiki beberapa pondok yang mana pondok itu tidak menerima perkembangan zaman seperti ponsel dan lain sebagainya, tetapi Ustadz ini sepertinya menerima perkembangan zaman yang ada di dunia. Di antaranya adalah sosial media. Sosial media itu bisa jahat, bisa baik. Kalau jahat ya digunakannya tidak sesuai dengan aturan Islam, anjuran Islam. Kalau baik apabila digunakan sesuai dengan pedoman Islam atau anjuran Islam. Di antaranya adalah Kang Deddy Mulyadi yang suka konten, yang mana konten tersebut mendapatkan uang dan uangnya dibagikan untuk orang-orang yang tidak mampu. Ini adalah amal, sumber amal ya, kawan-kawan. Dan kita juga sebagai penonton Kang Deddy Mulyadi yang setiap hari menonton channel Kang Deddy Mulyadi, hanya menonton saja kita sudah menyumbang duit ke Kang Deddy Mulyadi karena kita telah menonton iklan, kawan-kawan. Kurang lebihnya seperti itulah. Poin yang selanjutnya adalah perbandingan dengan Abdurrahman bin Auf. Ustadz itu membandingkan KDM dengan sahabat Nabi Muhammad SAW yang kaya raya dan dermawan, yaitu Abdurrahman bin Auf, untuk menekankan bahwa rezeki KDM yang bertambah kaya adalah karena sedekah dan amalnya yang banyak. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya mengapa Kang Deddy Mulyadi itu suka berbagi tetapi kekayaannya itu tidak turun-turun, tidak menurun, jawabannya yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh Ustadz ini, kawan-kawan,
Mengapa bertambah kaya, mengapa tidak menurun? Karena Kang Deddy Mulyadi itu suka bersedekah dan amalnya banyak sekali kawan-kawan. Bagaimana nih tanggapan kawan-kawan ya? Yang terakhir, poin yang terakhir adalah dukungan untuk jabatan lebih tinggi. Di akhir video tadi, Ustadz ini menyampaikan argumen rakyat yang mengatakan KDM tidak pantas menjadi gubernur Jawa Barat, melainkan pantas menjadi Presiden Republik Indonesia. Ya itulah biasa sih para netizen menyebut-nyebut bahwa Kang Deddy Mulyadi itu tidak pantas menjadi gubernur, pantasnya menjadi presiden, pantasnya menjadi gubernur se-Indonesia dan lain sebagainya ya. Kalau ini saya no comment ya, entah itu tujuannya bercanda atau apa ya kawan-kawan. Tetapi apakah Kang Deddy Mulyadi siap 2029 menjadi presiden atau tidak, kita telah membahas bersama-sama ya kawan-kawan. Bisalah kawan-kawan melihat videonya di sebelum-belumnya kawan-kawannya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Taufik Ahsan pamit mengundurkan diri dan terima kasih.